Mie instan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah instant noodle adalah salah satu makanan yang terbilang hampir menjadi makanan pokok warga Indonesia. Nah, berbicara soal mie instan, salah satu produsen serta merek yang paling terkenal di negeri plus 62 ini adalah Indomie. Yap, mie instan dengan jargon Indomie seleraku ini telah menduduki peringkat pertama mie instan paling sering dibeli selama 7 tahun berturut-turut, berdasarkan studi tahunan Brand Footprint. Bahkan kini Indomie sudah populer di tingkat internasional dan menyaingi merek dunia lainnya. Tapi kalian pada tahu nggak sih gimana sih caranya sampai Indomie bisa kalian nikmati? Biar pada paham, Mimin bakal jelasin nih proses pembuatan Indomie. Mulai dari di mana letak pabriknya, apa bahannya, bagaimana proses pencampuran bahannya, bagaimana proses pembentukannya, hingga bagaimana proses pengemasannya. Indomie sebagai salah satu produsen mie instan paling terkenal di Indonesia, sudah mulai beroperasi sejak tahun 1972 oleh Salim Group melalui PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Pada waktu itu varian dari Indomie belum sebanyak sekarang loh. Justru yang ada hanyalah rasa kaldu ayam. Namun meski demikian Indomie tetap mampu menarik hati masyarakat. Tak main-main, kini Indomie mampu memproduksi 41 juta bungkus mie instan per harinya. Wow, angka yang sangat fantastis bukan? Produksi besar-besaran ini tentu ditunjang oleh 17 pabrik besar yang berdiri di 12 kota besar di dalam dan luar negeri. Mulai dari Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, hingga Malaysia. Tak hanya itu, Indomie juga punya pabrik lain selain ICBP yang masih dalam kekuasaan Salim Group. Namanya pun hanya beda tipis dengan ICBP, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dua di antara pabrik INDF yang terkenal ini diketahui berlokasi di Nigeria dengan nama The United Foods Industries Ltd, serta berada di Saudi Arabia dengan nama Pinhill Arabia Food Ltd. Nah, habis dari pabrik, mari kita menuju ke bahan baku pembuatan mie instannya. Sebagai penikmat mie instan, kalian pasti pernah kan memperhatikan komposisi yang berada di balik kemasannya. Untuk menambah wawasan kalian tentang mie, Mimin bakal jelasin bahannya satu persatu. Yang pertama adalah bahan pokok dari pembuatan Indomie, yakni tepung terigu. Untuk Indomie sendiri, para produsen memilih menggunakan terigu jenis Bogasari Full Mills yang diproduksi di Jakarta. Selanjutnya ada tepung tapioka, air, putih telur, lecithin, serta minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng sendiri, Indomie memilih menggunakan produk dari perusahaan sendiri, yakni minyak goreng Salim Evomas yang juga diproduksi oleh Salim Group di Jakarta. Lalu untuk bahan tambahan seperti bumbu yang digunakan terdiri dari garam, gula, penguat rasa, bawang putih bubuk, bawang merah, ekstrak ragi, dan peras. Sama seperti bahan baku pembuatan mie, bumbu-bumbu ini juga diperoleh dari supplier ya guys, yakni PT Food Ingredient Development. Jika bahan sudah lengkap, maka proses pembuatan Indomie bisa lanjut ke tahap berikutnya, yakni proses pencampuran bahan-bahan. Proses pencampuran bahan atau yang disebut mixing ini dimulai dengan mencampurkan seluruh bahan, baik itu bahan utama maupun bahan tambahan. Yang perlu diperhatikan dengan baik pada proses ini, yakni kadar air yang digunakan, agar bisa menghasilkan adonan yang sesuai standar. Maka, kadar air dalam adonan mie harus berkisar antara 32 hingga 34%. Karena memproduksi mie yang tidak sedikit, tentu semua proses mixing ini dilakukan dengan menggunakan mesin canggih yang berkapasitas besar. Setelah melalui proses mixing, adonan harus dilakukan pengecekan kembali. Beberapa indikator yang perlu dipastikan ialah kehomogenan adonan, tekstur adonan, tingkat kelembutan, kehalusan, serta seberapa lunak adonan yang dihasilkan. Jika semua bahan sudah tercampur rata dan memenuhi standar adonan Indomie, maka proses selanjutnya adalah persiapan pencetakan atau pembentukan mie. Pada umumnya, bentuk mie yang banyak beredar adalah berbentuk memanjang dan agak keriting. Nah, untuk mendapatkan bentuk seperti itu, adonan mie harus melalui beberapa proses. Dimulai dari pembentukan lembaran atau yang disebut sheeting dan flitting. Pada tahap ini udah jelas ya guys, kalau adonan yang tadinya berbentuk tumpukan akan dibuat menjadi lembaran-lembaran dengan melalui 7 mesin roll press dengan ketebalan berbeda-beda sesuai standar. Setelah itu lembaran ini akan dipotong memanjang sesuai ukuran tertentu pada proses forming cutting dan shaping folding. Pada proses inilah terbentuk adonan mie yang memanjang seperti mie pada umumnya, yang kemudian akan dibentuk bergelombang atau keriting menggunakan unit wave conveyor. Jika selesai pada tahap ini, masih ada beberapa proses lagi ya guys yang harus dilalui.
yakni proses pengukusan atau steaming yang bertujuan untuk mematangkan adonan mie sehingga memiliki tekstur yang lebih kenyal dan kuat. Setelah itu mie akan memasuki tahap penggorengan atau frying dengan tujuan mengurangi kadar air sekitar 3-5%. Tahap terakhir bernama pendinginan atau cooling box. Sesuai namanya, pada tahap ini mie akan ditiriskan lalu didinginkan menggunakan kipas angin atau blower dengan suhu 40 derajat Celcius dan di oven dengan suhu 60 derajat. Hal ini dilakukan agar mie menjadi keras dan minyak mampu menempel pada mie. Tapi kalau gini sepertinya lebih cocok disebut tahap pemanasan ya guys. Kan pakai 60 derajat. Panas banget itu loh. Kalau tahap ini sudah selesai, maka selanjutnya mie bisa dikemas. Pengemasan atau packing produk Indomie dilakukan setelah memastikan mutu produk sudah sesuai standar. Selain itu, tahap ini juga dilakukan setelah semua mie sudah diberi bubuk seasoning atau bumbu dalam kemasan. Dan tentu saja proses ini dilakukan sesuai standar. Berdasarkan peraturan SNI nomor 013551/2000, mie instan harus dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak terkontaminasi benda asing, serta aman selama masa penyimpanan dan distribusi. Kemasan yang digunakan pun seperti yang biasa kita lihat sehari-harinya, menggunakan plastik etiket yang mencantumkan berbagai informasi tentang produk Indomie. Tahap ini juga dilakukan dengan bantuan mesin agar bisa bekerja lebih maksimal dan menghemat waktu. Setelah kemasan etiket dipasang, mie ini akan dimasukkan ke dalam karton atau kardus dengan susunan rapi. Untuk satu karton diisi sebanyak 40 pieces Indomie. Setelah itu diberi tanggal kadaluarsa dan dapat didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara dan luar negeri.